Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irsan Sefiza pada mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin atau DPTM kelas 10 TMI Teknik Mekanik Industri. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai lanjutan KD 3.7, yakni prinsip 3 mesin tenaga fluida. Kompetensi dasar dari KD ini pertama itu 3.7 memahami prinsip kerja mesin tenaga fluida. Yang kedua yaitu 4.7 yaitu mengidentifikasi prinsip kerja mesin tenaga fluida. Tujuan pembelajaran dari KD 3.7 ini adalah pertama 3.7 melalui lembaran informasi yang diberikan dan penjelasan materi mesin tenaga fluida, peserta didik mampu menentukan input dan output dari materi mesin tenaga fluida dan disiplin serta bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Yang kedua yaitu 4.7 dengan memahami prinsip mesin tenaga fluida, peserta didik dapat menentukan mesin tenaga fluida yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan disiplin serta bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Lanjut saja masuk pada materinya, ininya prinsip mesin tenaga fluida. Untuk minggu kemarin kita membahas mengenai pompa tekanan statis. Pada minggu kali ini kita membahas mengenai pompa tekanan dinamis. Pompa tekanan dinamis terdiri dari poros, sudut-sudut, impeller, rumah velot, dan saluran keluar. Energi mekanis dari luar diberikan pada poros pompa untuk memutar impeller. Akibat putaran dari impeller menyebabkan head yang terfluida menjadi lebih tinggi karena mengalami percepatan. Ciri-ciri utama dari pompa tekanan dinamis yaitu mempunyai bagian utama yang berotasi berupa roda dengan sudut-sudut yang dikelilinginya, yang sering disebut juga dengan impeller. Kemudian melalui sudut-sudut fluida mengalir terus-menerus, di mana fluida berasal dari sudut-sudut tersebut. Dari pompa dinamis ini ada beberapa tipe. Pertama itu pompa central fuga. Prinsip pompa sentrifuga ini adalah energi mekanis dari luar diberikan pada pompa untuk memutar impeller. Akibatnya, fluida yang berada dalam impeller ini oleh dorongan sudut-sudut akan terlempar menuju saluran keluar. Pada proses ini, fluida akan mendapatkan percepatan sehingga fluida tersebut mempunyai energi kinetik. Kecepatan keluar fluida ini dilanjutkan akan berkurang dan energi kinetik akan berubah menjadi energi tekanan di sudut-sudut mengarah atau dalam rumah pompa. Untuk kerja prosesnya bisa Anda lihat pada gambar di samping. Yang kedua itu pompa jet. Pompa jet adalah pompa yang mempunyai prinsip kerja di mana sebagian debit pompa yang keluar dikembalikan ke saluran usap. Sebagian debit dari pompa sentrifuga akan dikembalikan ke jet pompa atau pompa jet yang nantinya akan digunakan sebagai prima flow untuk mendorong fluida pada secondary flow ke atas. Nozzle merupakan salah satu bagian utama yang diperlukan yang diperhatikan dalam dan akan dipengaruhi oleh efisien pompa jet. Fungsi nozzle secara umum adalah untuk meningkatkan kecepatan aliran fluida yang diikuti dengan penurunan tekanan. Contoh dari pompa jet ini bisa Anda lihat pada gambar samping. Setelah pompa, kita pembahasan pompa, lanjut kita pembahasan yang ininya contoh macam-macam fluida itu kompresor. Kompresor adalah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memanfaatkan fluida gas atau udara. Kompresor biasanya menggunakan motor listrik, mesin diesel, dan mesin bensin sebagai tenaga penggeraknya. Udara bertekanan hasil dari kompresor biasanya diaplikasikan dan digunakan pada pengecatan dengan teknik spiral air burst untuk pengisian angin ban dan pembersihan pneumatik, gerinda udara, dan lain-lain sebagainya. Untuk contoh kompresor bisa Anda lihat pada gambar di samping. Di dalam industri ada beberapa macam kompresor yang digunakan. Pertama kita bahas untuk kompresor aliran radial. Percepatan yang ditimbulkan oleh kompresor aliran radial ini berasal dari ruangan ke ruangan berikutnya secara radial.
Pada lubang masuk pertama di udara dilemparkan masuk keluar menjauhi sumbu. Bila kompresor bertingkat, maka dari tingkat pertama udara akan dipantulkan kembali mendekati sumbu. Dari tingkat pertama lagi dari tingkat berikutnya sampai beberapa tingkat sesuai yang kita butuhkan. Semakin banyak tingkat yang susunan sudu-sudunya tersebut, maka akan semakin tinggi tekanan udara yang dihasilkan. Prinsip dari kompresor aliran ini, radial ini adalah akan menghisap udara keluar melalui sudu-sudu rotor. Udara akan terhisap masuk ke dalam ruangan hisap, lalu dikompresi dan akan ditampung pada tangki penyimpanan udara bertekanan hingga tekanan sesuai yang kita butuhkan. Yang kedua itu kompresor aliran aksial. Untuk kompresor aliran aksial ini adalah kompresor yang berputar dinamis yang menggunakan serangkaian kipas airflow untuk semakin menekan aliran fluidanya. Aliran udara yang masuk dalam aliran mengalir keluar dengan cepat tanpa perlu dilemparkan ke samping seperti yang kita lakukan oleh kompresor sentrifugal. Kompresor aksial secara luas digunakan pada turbin gas udara seperti mesin jet, mesin kapal kecepatan tinggi, dan pembangkit listrik berskala kecil. Contoh mekanisme kompresor ini seperti Anda bisa lihat pada gambar di samping. Lanjut yang ketiga yaitu kompresor swing. Untuk kompresor swing merupakan jenis kompresor yang dengan mekanisme putar perpindahan positif yang umumnya digunakan untuk mengamati kompresor piston bila diperlukan udara bertekanan tinggi dengan volume yang lebih besar. Contoh dari mekanismenya seperti yang Anda lihat pada gambar samping. Lanjut yang ketiga itu kompresor piston. Kompresor jenis piston ini bekerja hampir sama seperti mesin kerja pembakaran pada sepeda motor, di mana piston menarik udara luar melalui katup hisap ketika piston bergerak turun. Kemudian udara tersebut dimanfaatkan ketika piston bergerak dari titik mati menuju titik mati atas dan mendorong keluar melalui katup hisap tekan. Yang terakhir itu kompresor sudu putar. Kompresor jenis ini memiliki rotor yang dipasang secara eksentrik di dalam rumah yang berbentuk silinder. Pada rotor terdapat beberapa parit dalam arah aksial di mana sudu-sudu dipasang. Kemudian selama berputar ukuran sudu-sudu berubah sehingga udara dimanfaatkan. Untuk mekanisme pada kompresor sudu putar ini bisa Anda lihat pada gambar di samping. Baiklah, sekian dari pembahasan pada pertemuan KD 3.7 ini. Semoga Anda dapat memahami dan mencatat poin-poin penting yang telah disampaikan. Mohon maaf jika salah atau kata dari saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.